Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nura Hilmia Primasari dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas proses pencatatan spesifik di materi buku besar. Langkah-langkah dalam proses pencatatan utamanya ada 3. Yang pertama, menganalisis transaksi berdasarkan dari bukti-bukti transaksi yang ada. Yang kedua, menyusun jurnal dari transaksi yang ada tadi. Dan yang ketiga adalah membuat buku besar atau ledger. Buku besar ini merupakan seluruh komponen akun yang dimiliki sebuah perusahaan, meliputi ada aset, kewajiban, equity, pendapatan, dan beban. Untuk standar dari T-account yang biasa digunakan di buku-buku teks akuntansi, nah misalnya seperti ini, dicontohkan seperti ini ya. Jadi misalnya di sini ada akun kas, kode akunnya 101. Nah, di dalam tabel ini ada tanggalnya, ada explanationnya, penjelasan, ada nomor referensi, itu diperoleh dari jurnal keberapa gitu. Ada debit, kredit, dan saldo. Ini bentuk dari daftar akun, ada aset, equity, liability, revenue, dan expense. Lalu pembukuan, untuk posting untuk pembukuannya, prosedur pemindahan ayat jurnal ke akun buku besar. Nah, di sini misalnya ada tiga tabel ini ya, yang berwarna biru. Ada general jurnal, itu dari jurnal umum. Jadi kan di awalnya ada transaksi, dari transaksi itu kita susun jurnal. Nah, ketika menyusun jurnal itu kita masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, jurnal umum nanti ini yang akan kita masukkan ke dalam posting ke dalam buku besar. Kita masukkan ke dalam buku besar. Buku besar itu nanti dipisahkan di tiap akunnya. Misalnya di general jurnal ini ada jurnal kas di debit sebesar 10.000, share capital ordinary di kredit sebesar 10.000. Nah, berarti dari jurnal umum yang ada ini kita buat buku besarnya. Buku besarnya adalah kas dan share capital ordinary. Maka di sini kita buat buku besar untuk kas dan share capital ordinary-nya. Kita bisa lihat di garis panah yang berwarna merah, nomor 1 itu kita tarik tanggalnya sesuai dengan tanggal yang ada di general journal. Lalu yang garis kedua kita isikan nomor referensinya. Nomor referensinya di sini kita masukkan sebagai nomor kode dari akun tersebut. Lalu untuk cash dan share capital kita masukkan. Lalu untuk saldonya, debit kreditnya kita masukkan. Di sini ada cash, cashnya sebesar 10.000 di debit, saldonya 10.000. Lalu untuk share capital ordinary di kredit sebesar 10.000. Seperti itu. Gambaran, ini gambaran proses pencatatan mulai dari transaksi sampai dengan menyusun buku besar. Nah, langkah pertama adalah tentukan jenis akun yang terkait. Yang kedua, menentukan hal mana yang naik atau turun yang sudah kita pelajari sebelumnya kemarin. Dan selanjutnya kita masukkan ke dalam debit atau kredit, lalu kita jurnal dan kita buat posting ke buku besar. Oke, di sini di tabel ini ada transaksi. Transaksi yang pertama ini adalah penanaman modal. Pada tanggal 1 Oktober, si Airbird menginvestasikan 10.000 kas ke Pioneer Advertising. Jadi menanamkan investasi sebesar 10.000. Artinya basic analysis-nya itu di sini kas akan bertambah ya. Kas akan bertambah sebesar 10.000 dan equity-nya akan bertambah juga sebesar 10.000. Lalu kita bikin equation analyze. Jadi aset di bawahnya ada kas besar 10.000 bertambah equity, di bawahnya ada nama akunnya, ada share capital bertambah sebesar 10.000. Nah, lalu kita masukkan poin angka tersebut masuk ke dalam debit atau kredit. Jadi ketika
kas bertambah itu kan di debit ya. Oke, berarti kas di debit. Nah, share capital ordinary dia masuk ke equity, kalau dia bertambah di kredit. Jadi jurnalnya kas, jurnal entry-nya di sini ada tanggal 1 Oktober, kas di debit sebesar 10.000, share capital ordinary di kredit sebesar 10.000. Nah, setelah kita bisa menyusun jurnal entry, lalu kita posting ke dalam buku besar. Ketika kita posting ke dalam buku besar, berarti ada dua akun, kas dan share capital ordinary. Di sini ada posting kas di posisi sebelah kiri ya, karena dia debit pada tanggal 1 Oktober. Terus untuk share capital ordinary karena dia berarti dia ditulisnya di sisi sebelah kanan sebesar 10.000 seperti itu. Oke, lalu kita lanjut ke transaksi yang kedua. Pada tanggal 1 Oktober Pioneer purchase itu membeli ya, membeli office equipment yang akan harganya sebesar $5.000 yang akan dibayarkan 3 bulan lagi. Nah, di sini diakuinya sebagai notes payable sebesar 5.000. Jadi karena dia membeli, nah ini artinya dia membeli secara kredit. Jadi office equipment-nya bertambah, notes payable-nya bertambah. Nah, acquisition analysis-nya seperti ini. Lalu artinya ketika office equipment bertambah, berarti di debit sebesar 5.000, liability-nya, notes payable-nya itu masuk ke liability, dia bertambah juga akan di kredit sebesar 5.000. Oke, jadi jurnalnya seperti ini. Lalu kita posting ke dalam buku besar, ada dua akun office equipment dan notes payable dengan nilai masing-masing 5.000. Office equipment di debit, notes payable-nya di kredit. Di transaksi yang ketiga, pada tanggal 2 Oktober menerima kas dari jasa yang akan diselesaikan pada tanggal 31 Desember. Nah, ini artinya jasanya belum selesai. Berarti dia menerima kasnya akan bertambah karena jasanya ini belum selesai, artinya dia punya hutang ya. Nah, hutang ini akunnya namanya sebagai pendapatan diterima di muka atau unearned revenue ya, karena dia punya kewajiban yang harus diselesaikan gitu ya. Jadi masuk ke dalam kewajiban atau liability. Jadi kasnya bertambah sebesar 1.200 dan unearned revenue-nya bertambah sebesar 1.200. Debit kreditnya seperti itu, jurnalnya. Lalu kita dari jurnal yang ada kita posting ke buku besar. Kas dari awal 1 Oktober tadi kan ada 10.000 ya. Nah, ditambah dengan ini 1.200. Lalu untuk unearned revenue-nya kita masukkan sebesar 1.200 di kredit. Transaksi yang keempat, pada tanggal 3 Oktober Pioneer membayar sewa untuk bulan Oktober ya, untuk bulan Oktober tersebut dia membayar sewa. Jadi ketika membayar sewa artinya sewa bertambah sebesar $900, kasnya berkurang karena dia membayarkan. Tuh. Nah, di sini untuk equation analysis-nya terlihat aset berkurang sebesar 900, kas berkurang sebesar 900 gitu ya. Equity untuk nama akunnya adalah expense ya, di situ ada keterangan minus, artinya equity-nya berkurang ya. Equity-nya berkurang sebesar 900. Tapi kalau expense-nya dia expense-nya meningkat. Tapi ketika expense-nya meningkat akan mengurangi nilai dari equity. Jadi yang didebit adalah rent expense, beban sewa, pada kas beban sewa bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Nah,
posting ke buku besarnya. Tadi sudah ada kas, kita tinggal masukkan yang bulan Oktober tanggal 3. Di kredit sebesar 900, range expense di debit sebesar 900.